Jika MU kalah lawan Brentford, goodbye Erik ten Hag. Sebuah rumor baru kembali beredar terkait masa depan Erik ten Hag. Nasib sang pelatih dikabarkan akan ditentukan saat menghadapi Brentford. 2 pekan terakhir, Ten Hag memang lagi jadi buah bibir. Sang pelatih dikabarkan terancam dipecat oleh manajemen Manchester United setelah setan merah meraih sederet hasil negatif. Namun pada akhirnya manajemen MU memutuskan untuk bertahan bersama Ten Hag. Sang manajer dipercaya untuk memimpin skuad setan merah sekali lagi. The Daily Mail melaporkan bahwa Ten Hag mendapatkan situasi yang kurang bagus. Pasalnya nasibnya hanya akan ditentukan dalam 1 laga saja. Menurut laporan tersebut, nasib Erik ten Hag akan ditentukan di akhir pekan ini. Manchester United akan menjamu Brentford di pertandingan pekan ke-8 Premier League 2024/2025. Manajemen Manchester United menargetkan Ten Hag harus menang di laga ini. Jika tidak, maka Manchester United dikabarkan tidak segan-segan untuk memecat mantan pelatih Ajax Amsterdam tersebut. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Manchester United tidak main-main dengan ancaman mereka terhadap Ten Hag tersebut. Mereka benar-benar akan memecat sang pelatih jika Manchester United sampai kalah di laga ini. Mereka bahkan sudah mulai menghubungi beberapa pelatih yang dianggap potensial untuk menggantikan Ten Hag. Salah satu opsi penggantinya adalah Ruud van Nistelrooy yang saat ini menjadi asisten Ten Hag di Manchester United. Ten Hag dikabarkan tahu betul bahwa ia harus meraih kemenangan melawan Brentford. Itulah mengapa ia mempersiapkan laga ini dengan sebaik mungkin. Sang pelatih dikabarkan memotong liburannya agar punya waktu ekstra untuk mempersiapkan pertandingan ini. Manchester United ternyata sempat PDKT dengan Xabi Alonso. Sebuah informasi menarik datang dari Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dikabarkan sempat mencoba merekrut Xabi Alonso di musim panas kemarin. Xabi Alonso memang lagi jadi buah bibir. Pasalnya dalam waktu yang cukup singkat ia berhasil mengubah Bayer Leverkusen menjadi tim yang tangguh. Di musim 2023/2024 kemarin, Die Werkself berhasil memenangkan gelar Bundesliga pertama mereka dalam sejarah di bawah asuhan Alonso. Alhasil Alonso sempat didekati banyak klub top Eropa di musim panas kemarin. The Daily Mail melaporkan bahwa salah satu peminat Alonso datang dari Inggris. Manchester United dilaporkan sempat mencoba untuk merekrut Alonso untuk jadi pelatih baru mereka. Menurut laporan tersebut, Manchester United benar-benar tertarik untuk menggunakan jasa Alonso di musim panas kemarin. Pada saat itu mereka memang sedang mempertimbangkan untuk berpisah dengan Erik ten Hag. Sehingga mereka mulai mencari sosok pengganti yang bagus untuk sang pelatih. Alonso yang sukses mereformasi Leverkusen dianggap cocok untuk tim mereka. Jadi mereka mencoba merayu sang pelatih untuk menangani tim mereka. Namun laporan tersebut mengklaim bahwa Alonso menolak tawaran Manchester United dan klub-klub lainnya. Ia merasa belum selesai di Leverkusen. Ia masih ingin meraih sejumlah prestasi lagi bersama Die Werkself. Itulah mengapa ia tidak tergoda untuk pindah dari Bayern di musim panas kemarin meski klub-klub seperti Manchester United memberikan tawaran menarik untuknya. Pada akhirnya di musim panas kemarin Manchester United bertahan dengan Erik ten Hag. Mereka menilai mantan bos Ajax Amsterdam itu masih jadi sosok yang tepat untuk menangani tim mereka sehingga mereka percaya padanya. MU banting harga Antony, siapa yang berminat? Manchester United dikabarkan akan membobral harga Antony. Winger asal Brasil itu direkrut Ajax dengan biaya transfer mencapai 86 juta euro. Ia menjadi salah satu rekrutan paling mengecewakan dalam sejarah Premier League. Setelah lebih dari 2 tahun di Old Trafford, kontribusinya yang sangat minim membuat klub siap untuk melepasnya demi memangkas kerugian. Pemain berusia 24 tahun itu gagal memenuhi ekspektasi dan kini mulai kehilangan tempat di skuad utama.
Meski Manchester United telah melepas Jadon Sancho dan Mason Greenwood, Anthony tetap tidak bisa mengamankan posisinya. Berbeda dengan musim lalu, saat ini pemain lain seperti Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, dan Amad Diallo lebih diprioritaskan oleh pelatih Erik ten Hag. Laporan dari Daily Mail menyebutkan bahwa klub lebih memilih opsi peminjaman bagi Anthony pada jendela transfer Januari 2025. Manchester United berharap performa yang lebih baik di klub lain dapat meningkatkan nilai pasarnya, sehingga lebih banyak klub tertarik untuk merekrutnya pada musim panas. Hingga saat ini, menit bermain Anthony di bawah arahan Ten Hag sangat terbatas dan produktivitasnya di lini depan tidak cukup memuaskan. Pemain berdarah Brasil ini hanya mencetak 1 gol dalam kemenangan 7-0 melawan Barnsley. Sejak mencetak gol debutnya untuk membantu kemenangan atas Arsenal 2 tahun lalu, Anthony jarang menikmati momen-momen berharga. Sebaliknya, ia lebih dikenal sebagai simbol kegagalan transfer yang terus menghantui Manchester United dan masa kepelatihan Ten Hag. Pemain asal Brasil ini sebelumnya sempat mogok bermain di Ajax untuk memaksa berlabuh ke Manchester, di mana Ten Hag menjadi sosok kunci yang mendorong kepindahannya meski biaya terus meningkat. Meski performanya terus menurun, Ten Hag sebelumnya sempat menunjukkan dukungannya untuk Anthony. Pada awal tahun ini, pelatih asal Belanda itu menyatakan masih percaya dengan kemampuan pemain tersebut. Bagaimana reaksi Sir Alex Ferguson usai resmi dipecat MU? Manchester United resmi mencopot posisi sang legenda, Sir Alex Ferguson, sebagai duta alias ambassador mereka. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari efisiensi yang dilakukan manajemen Manchester United. Sejak mundur dari kursi manajer pada 2013 silam, Ferguson diangkat menjadi ambassador klub. Pria Skotlandia itu pun mendapat kontrak bernilai jutaan pound sterling per tahun. Ferguson menjadi sosok paling ternama yang menjadi korban kebijakan efisiensi yang dilakukan Sir Jim Ratcliffe, pemilik sebagian saham klub di bawah bendera Ineos. Sebelum Ferguson, Manchester United di bawah arahan Ratcliffe sudah membuat kebijakan efisiensi dengan melakukan pengakhiran hubungan kerja alias PHK terhadap kurang lebih 250 karyawan Manchester United. Dilansir The Athletic, Ferguson rupanya menerima dengan lapang dada keputusan dari manajemen untuk memberhentikan dirinya sebagai ambassador klub tersebut. Ferguson menerima kabar pemberhentian dirinya dalam sebuah rapat dengan petinggi klub. Fergie diklaim tak merasa dendam kepada Ratcliffe karena pembayaran gajinya kini sudah dihentikan klub. Sementara itu, terhentinya pekerjaan sebagai ambassador Manchester United sebenarnya juga merupakan kabar menggembirakan bagi Ferguson sendiri, mengingat ia akan menginjak usia ke-83 tahun pada 31 Desember 2024 mendatang. Terlepas dari keputusan manajemen untuk menghentikan status Fergie sebagai ambassador klub, sang legenda kini tetap memiliki jabatan di klub berjuluk Setan Merah tersebut. Ferguson tetap menjabat sebagai salah satu non-executive director di Manchester United. Ia tetap akan dimintai pertimbangan terkait kebijakan strategis klub. Ferguson juga akan selalu diterima jika ia ingin hadir menyaksikan pertandingan Manchester United, baik dalam laga kandang maupun tandang.